Di awal cerita, kita diperlihatkan ada dua orang yang seperti kabur dari tahanan, yang bernama Luping dan adik angkatnya, Sutang. Mereka pun dengan bersusah payah berjalan agar bisa pergi dari sana, dengan luka di tubuh mereka dan kaki yang masih terikat rantai. Diceritakan saat dulu semua orang melakukan pertempuran melawan klan jahat yang dijuluki klan Shanghai atau geng Shanghai. Para umat manusia melawan klan jahat tersebut. Setiap manusia memiliki kekuatan tersendiri yang terbagi menjadi 6 kekuatan. Dan 6 kekuatan itu terdiri dari kekuatan udara. Orang yang memiliki kekuatan udara dapat bergerak sangat cepat. Yang kedua, kekuatan indera penciuman. Orang yang memiliki kekuatan ini mampu mencium apapun dengan sangat sensitif. Yang ketiga, kekuatan fisik. Orang yang memiliki kekuatan ini memiliki tubuh yang sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan seekor banteng dengan sangat mudah. Yang keempat, kekuatan pikiran. Orang yang memiliki kekuatan ini mampu memanipulasi pikiran seseorang, dan kekuatan ini sangat misterius, dan sedikit orang yang memilikinya. Yang kelima, kekuatan suara. Orang yang memiliki kekuatan ini mampu mendengarkan suara terkecil, bahkan jarak yang cukup jauh. Setiap orang hanya mampu mengendalikan 3-5 kekuatan di tubuh, dan hanya ada satu orang yang bisa mengendalikan 6 kekuatan sekaligus. Namun orang itu bisa dikatakan sudah punah atau tidak ada. Dan orang yang memiliki 6 kekuatan sekaligus di tubuhnya bisa disebut dengan pembangkit. Adegan berpindah ke masa sekarang, yang dimana semuanya telah kembali normal. Diperlihatkan salah satu prajurit terbaik di kepolisian yang bernama Qin sedang latihan bela diri, dan ia pun mampu mengalahkan beberapa prajurit di sana. Setelah selesai berlatih, ia pun pulang untuk menjalankan tugasnya. Ia ditemani oleh kaki tangan dari seorang raja yang bernama Wen. Di tengah perjalanan, ada seorang wanita yang mengintai mereka. Dan ternyata itu adalah adik dari prajurit Qin yang bernama Sang, dan asisten pribadinya bernama Ziyan. Sang memiliki sifat keras kepala dan tidak pernah patuh kepada kakaknya. Kita diperlihatkan sebuah akademi yang bisa dikatakan akademi sangat miskin dari akademi lainnya yang bernama Akademi Zefeng. Mereka pun sedang latihan sambil membawa batu di punggung mereka. Dan akademi yang terbaik saat ini adalah Akademi Bintang Biduk. Dan mereka semuanya bertekad melampaui akademi tersebut. Pemimpin dari Akademi Zefeng yang bernama Sifan saat itu marah kepada Luping karena selalu bermalas-malasan saat latihan. Luping dan Sutang merupakan orang yang tadi kita lihat di scene awal. Semua murid akademi selalu menganggap Luping sebagai pria yang lemah, karena dari seluruh murid hanya Luping yang tak bisa apa-apa. Mereka pun lanjut latihan. Di tengah perjalanan, Luping dan Sutang melihat kaki tangan raja, yaitu Wen. Ia pun mengingat masa lalunya, yang ternyata saat dulu mereka berdua disekap oleh sekte jahat yang bernama Geng Shanghai. Luping lalu pergi dari sana untuk mengikuti Wen. Namun Sifan menyadari kalau Luping sudah pergi.
Ia pun menggunakan kekuatan suara dan berhasil menemukan langkah kaki Luping. Di saat Luping hendak memanjat, ia ditahan oleh Sifan hingga terjatuh. Singkatnya, mereka pun kembali ke akademi. Karena sikap Luping, Sifan menjadi jengkel dengannya. Terlihat Luping seperti ogah-ogahan untuk berlatih. Sifan lalu menunjukkan kekuatan suara yang sangat berguna untuk membidik koin yang berada di dalam kendi di sana. Ia pun menantang Luping untuk melakukannya. Kalau ia berhasil, Sifan tak akan lagi mengatur dirinya. Luping unjuk kebolehan, namun anak panah yang ia lepaskan tidak mengenai kendi tersebut. Karena hal itu, ia ditertawakan oleh seluruh murid. Tak henti sampai di situ, Luping mengatakan kalau ia memang lemah. Sekeras apapun Sifan mengajarinya bela diri, ia tak akan bisa apa-apa. Karena sifat Luping yang tidak memiliki niat belajar bela diri, Sifan sangat marah kepadanya. Lalu tiba-tiba Luping diserang hingga terjatuh oleh gurunya sendiri yang bernama Guru Gu. Kita pun flashback ke masa lalu, dan ternyata orang yang menyelamatkan Luping dan Sutang di saat dulu adalah guru mereka. Kembali ke masa sekarang, meskipun Luping bersikap selengean dan acuh tak acuh, sang guru di sini tak berani memukul ataupun melawannya. Karena sifat lembut dari sang guru kepada Luping yang membuat Sifan menjadi kesal dan pergi dari sana. Di saat malam, Luping dihukum membersihkan kuda di akademi. Sutang, adik angkatnya ini, sangat sayang kepadanya. Sutang bertanya, kenapa Luping tidak mengenai kendi tersebut. Ternyata Luping sengaja tidak mengenainya, karena ia melihat ada seekor ular di dalam kolam air, dan ia memanah ular tersebut dari jarak yang cukup jauh. Bahkan hal itu belum tentu bisa dilakukan oleh banyak orang. Faktanya, Luping adalah seorang pembangkit, yang satu-satunya orang yang memiliki 6 kekuatan sekaligus di tubuhnya. Maka dari itu, ia selalu bermalas-malasan dalam latihan, karena ia merasa dirinya paling kuat di seluruh dunia, karena ia merupakan seorang pembangkit. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sifan diberi amanah dari sang guru untuk menyelamatkan seorang wanita. Karena saat ini, wanita itu akan diserang oleh geng Shanghai. Mereka semua pun hendak pergi menyelamatkan wanita tersebut. Namun lagi-lagi, di tengah perjalanan, Luping tidak mau ikut. Dan ia memilih untuk menunggu di sana, dengan alasan ia tidak enak badan. Alhasil, ia pun ditinggal oleh rekan-rekannya. Di lain sisi, Sang yang mengetahui kalau geng Shanghai akan datang, ia pun menyelamatkan wanita yang juga hendak diselamatkan oleh Akademi Zefeng. Setelah berhasil membuat wanita itu pingsan, ia pun menyamar menjadi wanita tersebut. Sifan dan Sutang berhasil tiba di kediaman wanita tadi. Di sini, Sifan mengatakan setiap ada geng Shanghai yang datang, pasti ada selalu Dewa Bandit yang datang juga. Dan benar saja, mereka melihat Dewa Bandit datang ke sana. Namun Sang malah menyerangnya. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Sang mengira Dewa Bandit merupakan salah satu geng Shanghai. Maka dari itu ia menyerangnya. Sifan dan Sutang menyadari kalau wanita itu adalah Sang, adik dari Jenderal Qin. Namun tiba-tiba, salah satu prajurit dari geng Shanghai datang ke sana dan berniat mengambil kembali lencana geng Shanghai yang saat ini berada dengan Sang. Ia pun menyerang pria tersebut. Sifan juga datang membantu. Setelah berhasil mengalahkan Sifan dan merebut lencana geng Shanghai, pria tersebut langsung melumpuhkan Sang. Dewa Bandit pun membantu Sang untuk mengalahkan pria itu. Tanpa diduga, Dewa Bandit dan Sang saling bekerja sama mengalahkan pria tersebut. Dan setelah itu, Dewa Bandit langsung pergi dari sana. Ternyata ia berhasil mengambil lencana geng Shanghai, dan pria itu mengejarnya. Mereka pun bertarung satu sama lain.
Namun pria dari geng Shanghai ini dengan mudah dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Ia pun menyadari kalau Dewa Bandit ini memiliki 6 kekuatan di tubuhnya dan merupakan seorang pembangkit. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu yang ternyata Luping saat masih kecil dijadikan kelinci percobaan oleh geng Shanghai. Karena Luping merupakan seorang pembangkit. Sejak kecil ia disiksa agar geng Shanghai bisa mengambil seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Luping. Kembali ke masa sekarang, topeng itu pun berhasil dibuka. Pria itu terkejut, ternyata di balik topeng itu adalah Luping, orang yang ia cari selama ini untuk ditangkap. Luping mengatakan ia telah berhasil kabur dari geng Shanghai dan ia tak akan mau kembali ke neraka tersebut. Lalu Sang datang menyerangnya. Untung saja ia sempat memasang topeng tersebut. Terlihat seperti ada sebuah rantai yang tak terlihat di tangan Luping. Karena ia lengah, ia pun terkena sabetan pedang milik Sang. Untung saja ia berhasil membuat Sang menjadi pingsan dan mengikatnya di pohon. Lagi-lagi rantai itu terlihat seperti mengikatnya, yang membuat ia terjatuh. Di lain sisi, Sivan berhasil menyelamatkan wanita tersebut yang disuruh oleh gurunya. Para murid datang mengatakan kalau Dewa Bandit kembali lagi. Ia pun berlari dan melihat Dewa Bandit yang seperti mencari sesuatu hal di sana. Di saat ia hendak menyerangnya, terlihat Dewa Bandit lagi-lagi terjatuh. Karena rantai tak terlihat itu menahan kakinya untuk bergerak. Untung saja, Sutang berhasil membuat Sivan menjadi pingsan. Di saat Sivan tersadar, ia ditertawakan oleh seluruh murid karena wajahnya dicoret dan bergambar kura-kura. Singkat cerita, mereka pun kembali ke akademi dan melihat Luping sudah duduk santai sambil makan. Sivan lagi-lagi menjadi marah karena semua orang dengan susah payah menjalankan misi, namun Luping malah duduk-duduk santai. Luping hanya bersikap acuh tak acuh kepadanya dan tidak memperdulikan semua omongan dari Sivan. Di lain sisi, Sang diselamatkan oleh seorang pria yang merupakan anak orang kaya. Karena pria ini jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sang, ia pun mengajaknya untuk pulang ke rumahnya. Di saat Luping kembali ke kamar, ia pun seketika terjatuh dan wajahnya terlihat sangat pucat. Ternyata luka yang disebabkan oleh Sang membuatnya menjadi lemah. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Terlihat geng Shanghai membunuh keluarga sekaligus orang tua Luping saat ia masih kecil. Geng Shanghai juga menculiknya. Tiba-tiba ia terbangun dan melihat Sutang mengobati lukanya. Adiknya ini tahu kalau ada yang tidak beres dengan Luping, maka dari itu ia datang ke kamarnya. Ternyata di saat dulu ada seseorang yang disebut Dewa Bandit menyelamatkan Luping. Ia pun meminta untuk membebaskan adik angkatnya yang juga diculik oleh geng Shanghai. Di saat ini, Luping ingin sekali bertemu dengan Dewa Bandit tersebut, yang ia yakini Dewa Bandit itu adalah Wen, kaki tangan dari sang raja. Dewa Bandit pun berhasil membawa mereka berdua keluar dari penjara geng Shanghai dan berhasil membuka celah di rantai yang berada di tangan Luping. Faktanya di sini, rantai itu merupakan segel yang membuat keenam kekuatan yang dimiliki oleh Luping tidak bisa keluar dengan sempurna. Gara-gara rantai itu, saat ini ia hanya bisa mengeluarkan 30% kekuatannya saja. Dewa Bandit juga rela mengorbankan diri agar ia beserta adiknya bisa kabur. Semenjak kejadian itu, saat ini Luping menyamar menjadi Dewa Bandit untuk mengalahkan geng Shanghai dan membantu Akademi Zefeng dari masalah. Ia menyamar menjadi Dewa Bandit dengan maksud mengumpan Dewa Bandit yang asli untuk keluar. Ia yakin saat ini Dewa Bandit yang asli bisa melepaskan rantai yang berada di tangan dan kakinya. Apabila rantai itu bisa dilepaskan, ia akan menjadi orang terkuat nomor 1 di dunia dan bisa menghancurkan geng Shanghai dari muka bumi. Dan ia meyakini Dewa Bandit itu adalah Wen, kaki tangan dari sang raja. Singkat cerita, ia melakukan percobaan dengan menyelam ke dasar sungai dan mengikat seluruh tubuhnya dengan maksud agar bisa melepaskan segel rantai di tangan dan kakinya. Namun usahanya itu sia-sia. Ia bahkan hampir saja tewas tenggelam. Sivan yang kebetulan berada di sana dengan cepat menyelamatkannya. Sivan menjadi marah karena apa yang dilakukan oleh Luping saat ini sangatlah berbahaya. Namun ia masih belum tahu kalau Luping ini adalah seorang pembangkit. Singkat cerita, saat kembali ke akademi, Sivan merasa gagal mengajari Luping cara menghilangkan sifat egoisnya.
karena ia telah mendapatkan amanah dari gurunya untuk melatih Lupin bela diri agar sifat egois dari Lupin bisa menghilang. Sifat ini memiliki sifat bertanggung jawab dan dewasa. Ia pun teringat di saat dulu ia diserang oleh geng Shanghai. Ia berhasil selamat karena salah satu temannya dengan rela mengorbankan nyawanya agar ia tidak terbunuh. Maka dari itu ia bertekad untuk menjadi kuat. Sang guru menghampirinya sambil menawarkan arak. Guru Gu sifatnya bisa dikatakan 11-12 dengan Lupin. Selengean, egois, konyol, dan suka mabuk-mabukan. Sang guru memberikan Sifan semangat agar Sifan bisa lebih bersabar dalam membimbing Lupin. Di lain sisi, saat ini sang peserta Xian tinggal di kediaman milik Tianqi. Tianqi mencoba menggoda Sang, namun gombalannya itu malah dikatakan alay oleh Sang. Lalu saat mereka di dalam kamar, seseorang masuk ke dalam kamar mereka. Sang menusuk pantatnya dengan sebuah pedang. Pria itu pun ketakutan. Ia mengatakan kalau namanya adalah Molin, seorang pembunuh bayaran. Dan part ke-1 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.